Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya di pagi hari ini murid-muridku? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu ada di kelas berapa ini? Kelas 10 ya? Iya, Bu. Kelas 10A. Kelas 10A ya? Iya, Bu. Betul, berarti kelasnya orang yang pintar-pintar. Amin. Amin. Oke, Ibu langsung absen dulu ya. Iya, Bu. Langsung aja. Ini yang hadir cuma 2 orang. Iya, Bu. Ya memang lagi hujan ya nak ya. Iya, Bu. Jadi dimaklumin. Yang pertama Ibu absen ada Alvina Salisa. Hadir, Bu. Ada si Ahmad Sigit. Ada, Bu. Oke, semua lengkap ya. Ini dari 10 siswa yang berangkat cuma 2. Gak apa-apa ya. Gimana langsung ke materi aja ya? Iya, Bu. Kemarin mengenai materi tentang akhlak. Lalu sekarang langsung ke temanya yaitu nikmat mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Di sini murid-murid ada yang tahu arti ilmu dan pengetahuan? Ilmu dan pengetahuan. Iya. Belum tahu ya? Belum tahu, Bu. Oke, ini di sini ilmu pengetahuan itu ada bedanya ya. Yang ilmu ini pengertian ilmu artinya sebuah pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode tertentu. Jadi sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Dan di sini sedangkan pengetahuan ya, itu adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang sebenarnya masih belum diuji dan dikaji. Jadi di sini ya, ilmu di sini arti ilmu dan pengetahuan ada bedanya ya, jangan disamakan. Seperti cinta kamu padanya ya. Pengetahuan. Ini masih kelas 10 ya? Iya, Udah Bu. punya doi belum? Belum, Bu. Belum. Ya bagus kalau begitu ya. Nah, di sini ilmu. Nah, ilmu pengetahuan. Sebuah ilmu di sini seperti sebuah pengetahuan yang benar-benar terjadi atau bentuk dari sistematis ya. Jadi pengetahuan ini ilmu ya. Pengetahuan ini berasal dari ilmu. Nah, dari ranting tertinggi antara ilmu dan pengetahuan ini yang lebih tinggi derajatnya itu ilmu. Jadi perbedaan antara ilmu dan pengetahuan yaitu ilmu mempunyai karakteristik yaitu pengkajian objek yang telah dijelaskan dan dijabarkan secara sistematis. Contohnya ada yang tahu? Di sini ilmu umum. Ada yang tahu? Bisa tahu, Bu. Ilmu fisika mungkin, Bu. Terus ada yang tahu lagi? Nggak tahu, Bu. Contoh ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya. Terus kalau pengetahuan itu seperti kayak wawasan ataupun pengalaman. Contoh kayak Sigit gitu ya, ketika sekolah itu mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Itu kan pengetahuan ataupun pengalaman yang bisa didapat gitu. Jadi bukan hanya soal ilmu saja di kelas, tapi pengetahuan itu bisa dicari di luar gitu. Ya, Bu. Terus di sini ya anak-anak mengenai materi selanjutnya. Menurut Al-Ghazali, di sini pendekatan belajar dalam mencari ilmu itu ada 2. Yang pertama yaitu ta'lim insani, yaitu belajar dengan bimbingan manusia. Contohnya ya kayak Ibu dengan Sigit dan Vina. Yang kedua di sini yaitu taklim rabbani, yaitu belajar dengan bimbingan Tuhan dan kondisi jiwa dan artinya harus dengan suci ya. Nah, di sini ada taklim insani. Yang kedua ada taklim rabbani. Apa Vina? Taklim rabbani Dan taklim insani. Ini tarapan taklim rabani itu
seperti waliullah, nabi dan rasul. Itu hanya orang-orang tertentu saja ataupun orang-orang pilihan ya. Terus yang ketiga ini ya, hukum menuntut ilmu itu ada berapa? Ada Dua. yang pertama yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu seperti kita kaum muslimin itu kita belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Sedangkan fardu kifayah ketika kita belajar ilmu fisika, ilmu bisnis, ekonomi, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Pokoknya yang selain tentang ilmu ibadah ataupun ilmu agama Islam. Terus selanjutnya ya anak-anak, ada yang tahu syarat utama bagi penuntut ilmu? Syarat utama, ada yang bisa jawab? Nanti kalau ada yang bisa jawab, ibu kasih 10 poin. Pagi-pagi kok udah ngantuk. Ini Mbak Vina gimana, udah ngantuk? Lapar, Bu. Belum sarapan pasti ini tadi ya. Nah, syarat menuntut ilmu bagi kaum muslim itu ada 6. Dalam kitab Al-Ala disebutkan bahwa yang pertama gitu ya, di nazamnya yang ibu tahu, Al-Ala tanalul ilma illa bisitatin saumbika majmu'in habibayani. Dalam bahasa Jawanya ataupun arti bahasa Jawa itu ilingota hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak cerita ake kumpul kaki pertelo. Nah dari situ dalam kitab Al-Ala syarat mencari ilmu itu ada 6. Ada berapa Mbak Vina? 6. Yang pertama ibu sebutkan dalam mandonya ya, tukain wa hirsin wastibari wa bulgotin wa irsyadi ustazi wa ulil jamani. Nah dalam arti bahasa Jawanya rupane limpat lupa sapar ono sangune lan piwulane guru lan sing suwe mangsane. Nah di sini ya murid-murid dalam kitab Al-Ala syarat mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama cerdas, artinya di sini orang yang tidak gila. Terus yang kedua semangat, artinya di sini sungguh-sungguh dan mempunyai biaya yang besar. Jadi Sigit jangan ngantuk ya ketika belajar. Terus yang ketiga bersabar, Mbak Vina harus sabar ketika menuntut ilmu. Pasti semua ada cobaan, ada kenikmatan dan ada keceriaan. Gitu ya. Masih ngantuk ya? Enggak, Bu. Yang ngantuk boleh makan ataupun minum permen. Minum permen, makan permen. Enggak ada, Bu. Enggak ada, ya nanti beli di kantin ya. Ya, Terus berarti nanti dong. oh iya nanti. Terus yang keempat bekal yang cukup. Nah ini artinya ya murid-murid ketika belajar itu harus ada bekal. Contoh ketika mondok ada sangu, ada biaya per bulannya gitu. Terus yang kelima petunjuk arahan guru. Nah ini yang harus kita garis bawahi ya, ketika menuntut ilmu harus ada sanad. Sanad di sini artinya pertalian ataupun jalan. Jadi harus ada runtutan sanad ataupun ilmu. Contoh kayak di Subul Salam itu ada guru. Gurunya itu dia tahu pengetahuan itu ataupun ilmu itu dari Lirboyo. Terus di Subul Salam melahirkan santri-santri yang luar biasa. Dan santri-santri itu membuka cabang ataupun pondok tersebut. Jadi runtutan gitu ya. Jadi ketika kita memberikan ilmu harus benar-benar ada sanad yang benar gitu. Jangan sampai ngasal atau cari di Google. Hati-hati ya. Terus yang keenam, yang terakhir pasti lama waktunya. Coba Sigit ibu tanya ketika kuliah minimal ataupun maksimal ketika kuliah itu berapa tahun atau berapa semester? 8 semester. Berapa? 8 semester. Berarti itu berapa tahun Sigit? 4 tahun. 4 tahun. Betul sekali. Mbak Vina cita-citanya jadi apa? Jadi dosen, Bu. Jadi dosen. Dosen apa sayang? Dosen matematika, Bu. Oh
matematika. Semangat ya nak ya. Iya Bu. Terus yang kelima ya, materi tentang nikmat mencari ilmu. Nah, di sini nikmat mencari ilmu banyak sekali. Contohnya orang yang berilmu akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berilmu ataupun menuntut ilmu akan mendapatkan berbagai kemudahan di dunia